di sana itu mereka nggak terlalu menekankan untuk kita yang harus pakai pakaian formal banget, terus juga nggak harus yang kayak nulis tiap hari kayak gitu. Mereka tuh lebih ke ya udah bahasa diucapin, jadi kayak kita seru aja gitu sambil diajarin cara baca, terus sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan di sini Nafisa Nawaya Raffi. Di acara SEU tamu kali ini kita kedatangan tamu nih yang sebenarnya yang pasti adalah cantik. Karena cantik satu ini adalah namanya, boleh kita kenalan dulu Kak, namanya Azima. Oh, Azima. Iya, Azima. Untuk nama lengkapnya? Nama lengkap Azima Sri Aditya Ningsi. Agak panjang agak namanya. panjang ya ternyata ya. Iya. Oke, namanya ternyata lumayan panjang sekali. Dan kali ini nih Kak, alamat Kakak tinggal di mana nih? Kalau aku tinggal aslinya di Pardasuka, tapi karena kemarin kuliah di sini, jadi aku milih ngekos aja di sini. Kayaknya jaraknya nggak terlalu jauh Iya. ya. Kenapa memilih ngekos tuh Kak? Karena capek aja gitu di jalan, kayak udah malas mikir kalau udah capek di jalan itu, jadi udah deh ngekos aja gitu. Oh, untungnya Iya. dibolehin Iya, ya sama orang untungnya. tuanya. Biasanya kan kalau dekat jaraknya nggak sampai setengah jam gitu. Biasanya kayak udah deh laju aja, Iya. karena lebih dekat gitu. Ya untungnya dibolehin sih, untungnya gitu. Oke, nah akhir-akhir nih Kak, kegiatannya Kakak apa aja sih? Aku sekarang sibuk, sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget sih. Aku sekarang lagi jadi guru. Oh, Iya, guru. guru di ternyata iya, ya. aku guru di SMK swasta sini di Pringsewu sini juga kok. Oh, oke. Untuk gurunya Kakak pegang pelajaran apa nih? Kalau aku aslinya itu bahasa Inggris. Aku jurusan bahasa Inggris. Pasti jurusannya bahasa Iya, Inggris dong, ya. jurusan bahasa Inggris. Oke, Kakak jurusannya bahasa Inggris nih. Nah, kira-kira kenapa dulu pas kuliah memutuskan untuk belajar bahasa Inggris, Kak? Karena ini tuh sebenarnya cerita itu panjang banget ya. Iya, nggak apa-apa, Tapi nggak panjang apa-apa. banget dan aku tuh pertama tuh aku malah gak suka bahasa Inggris. Oh. Enggak, gini. SD aku suka banget bahasa Inggris karena dulu gurunya enak. Biasa tetap dari guru kan, Iya, pasti. betul, betul. Pasti dari guru. Terus SMP itu karena gurunya gak enak, jadi aku kayak, kok gini sih belajar bahasa Inggrisnya beda kayak waktu SD gitu. Jadi aku nggak terlalu suka tuh, udah deh bahasa Inggris lupain. SMA juga gitu sama, kayak monoton banget deh pelajarannya, tensis lagi, itu mau tensis terus, tapi nggak bisa gitu. Kenapa tuh gitu? Terus akhirnya ya udah lulus SMA itu aku gap year dulu tuh setahun. Oh, Iya, aku gap year. oh. Aku bingung karena aku mau masuk kuliah di luar Lampung, tapi ya gimana ya, belum rezeki mungkin ya gitu, jadi nggak masuk. Aku akhirnya gap year, aku 2018 itu aku milih buat ambil kursus di Pare, Kampung Inggris. Situ aku ambil 6 bulan karena kayak ngapain juga di rumah gitu kan, jadi ya udah mending sambil kursus. Nah di situ, di situ aku ketemu bahasa Inggris itu enak banget. Itu kayak, oh ternyata bahasa Inggris itu bisa semenyenangkan ini gitu. Terus bahasa Inggris itu bisa nggak monoton gitu. Dari situ aku mulai suka lagi sama bahasa Inggris. Aku mulai pelajarin lagi. Terus kayak, oke deh gitu. Sebenarnya itu aku mau ngambil jurusan hubungan internasional. Jauh ya? Iya, jauh banget. Karena ya oke lah, masih sejurus nih bahasa Inggris sama HI gitu kan, tapi ternyata emang belum rezeki mungkin ya. Aku daftar ternyata nggak masuk. Aku daftar waktu itu di Sriwijaya kalau nggak salah, di Sriwijaya gitu, terus aku nggak masuk. Akhirnya bingung nih masuk mana lagi ya. Terus udah, karena mau pulang ke rumah, akhirnya milih yang dekat aja di sini. Oh, dari sinilah ya. Oke. Nah, tadi kan Kakak sempat mention nih yang nggak bikin tertarik di SMP dan di SMA sampai kehilangan lost interest itu sama bahasa Inggris itu, gurunya itu kayak mana itu? Sebenarnya mungkin emang akunya atau gurunya aku nggak tahu, tapi karena aku mungkin terlalu monoton ya menurut aku, kayak tensis lagi, terus ini teks lagi, tensis gitu. Jadi aku nggak dapet serunya gitu di bahasa Inggris itu gitu. Harusnya kan kayak bahasa kan berarti ngomong kan, minimal ada yang kita ngomongnya gitu. Benar, kita harus ada speakingnya gitu ya. Itu aku sama sekali nggak dapet, jadi ya udahlah kataku, ya udah bahasa Inggris sekedar nulis aja kayak gitu. Menurut aku ya udah, kayaknya nggak deh bahasa Inggris gitu. Karena terlupakan ya, Iya. jadinya seperti itu. Nah, gimana nih, kok tiba-tiba Kakak kepikiran nih buat ke kampung Pare untuk belajar bahasa Inggris lagi? Kan tadinya udah nggak tertarik gitu. Iya, benar. Nah itu karena lagi bingung-bingungnya nih ya, daripada kayak aduh nganggur nih ngapain ya gitu. Terus tiba-tiba
orang tua itu ngasih apa broadcastan gitu Pamflet, ya, heeh. nih mending sini aja deh kayak gitu daripada sambil nunggu gitu kan, sambil nunggu mending sini aja gitu buat ngisi-ngisi. Akhirnya aku lihat-lihat, ih seru nih, emang kan dasarnya emang pengen kesana ya, pengen keluar Lampung kayak gitu. pengen jalan-jalan Iya. sekalian ya. Terus kebetulan ada nih momennya, ya udah aku ambil aja, aku coba cari-cari di Instagram, aku cari juga di web gitu, di apa ya waktu itu aku lupa, di website-nya Kampung Inggris ya gitu. Terus akhirnya ya udah aku nemu, aku coba chat ownernya, terus apa ternyata prosesnya gini terus habis itu udah di bulan apa aku lupa, Agustus kalau nggak salah, September. Oh, Di tanggal 9 September itu aku berangkat ke sana 2018. wah, berarti sampai awal tahun ya, Iya. dan sampai ganti tahun ya di sana ya. Iya bener, itu aku tahun baruan di sana, seru banget. Itu sendiri Kak apa gimana? Iya, aku berangkatnya? sendiri, aku berangkat dari sini sendiri. Aku berangkat nih, ada yang lucu banget nih ya. Aku Gimana? berangkat dari sini itu berdua sama ayah, sama orang tua aku. Terus karena kita itu entah karena terlalu santai atau apa, karena di tiket itu tuh jam berapa ya? Jam 6 atau apa. Tapi kita itu check in karena transit kan. Jadi kita jam 12 itu kita udah masuk tuh, udah ngambil tiket. Ternyata pas kita masuk ke dalam gate-nya, pesawatnya udah berangkat. Aduh, terus gimana tuh? Terus akhirnya ya udah kita tanya sama CS-nya, nggak bisa pak katanya gitu. Akhirnya ya udah beli tiket baru. Aduh. Itu tuh nggak akan pernah aku lupain sih itu. Itu sama wah, aja beli tiket gitu, dua iya, kali dua kali. ya. Karena lumayan kan ya. Iya tiketnya. dong, benar. Habis itu ya udah berangkat sampai di sana itu tanggal 11 kalau nggak salah, atau 10 gitu, tanggal 10 atau 11 gitu, langsung dianterin ke lembaganya, langsung dikasih dianterin ke asramanya. Mereka itu pakai camp kayak gitu, jadi Oh, ada camp-campnya kayak gitu. jadi kita nggak perlu pusing-pusing lah mikirin tempat tinggal di sana kayak gitu. Oh, berarti udah disediain Iya. tempat tinggalnya gitu ya. Nah, boleh diceritain gak sih Kak selama pengalaman di sana gitu kayak gimana? Kan kalau aku pribadi nih belum pernah ke sana gitu. Kalau aku pribadi sih ya, dari yang aku rasain sendiri gitu ya, itu seru banget sih. Kayak bukan cuma tentang bahasa Inggrisnya, tapi orang-orangnya, orang-orang baru dari berbagai daerah gitu kan, terus kumpul semua di situ. Kayak kamu nggak tahu dia siapa, dia kesehariannya gimana, terus tiba-tiba harus tinggal bareng satu kamar kayak gitu. Kayak wah, awalnya mungkin susah kali adaptasi. Iya, benar, gitu. benar. Karena kan kayak aduh kamu yang biasanya nggak bisa nih tidurnya kayak gini, terus kamu harus tidur sama orang baru kayak Iya, gitu kan. benar. Kayak gitu. Terus ya udah dari situ mulai lagi kita adaptasi. Mungkin sekitar berapa ya, aku nggak kerasa di sana itu aku malah langsung betah. Aku langsung betah. Aku tuh nggak betahnya bukan nggak betah sih, tapi beberapa bulan di situ aku sakit. Dan itu pertama kalinya aku masuk rumah sakit. Iya di sana. ampun, ya Itu jauh ampun. banget. Jadi kayak orang tua aku di sini nggak mungkin nggak langsung nyamperin ke sana, karena kan Benar jauh gitu. Jadi perlu prepare banget tuh. Jadi Iya. ya udah deh. Akhirnya untungnya di sana itu baik-baik banget, orang-orangnya juga care banget. Jadi aku di sana itu nggak ngerasa kayak aduh kok aku sedih banget ya kayak gitu. Jadi aku benar-benar ngerasa kayak yaudah di keluarga aja gitu. Oh, nggak merasa orang asing bahasanya. Iya benar. Ya. Padahal istilahnya kayak kita kenal aja enggak gitu kan. Iya, benar. Benar. Mungkin adaptasinya yang itu sih yang agak susah gitu. Terus selebihnya itu enak banget. Bahkan kalau disuruh balik lagi pun aku mau banget kayak gitu ya. Tapi emang belum nemu waktunya gitu. Oke, berarti kalau selama pembelajaran yang bikin kakak berpikir ini tuh asik banget, itu cara belajarnya atau gimana sih Kak? Cara belajarnya jadi gini, di sana itu mereka nggak terlalu menekankan untuk kita yang harus pakai pakaian formal banget, terus juga nggak harus yang kayak nulis tiap hari kayak gitu. Mereka tuh lebih ke ya udah bahasa diucapin, jadi kayak kita seru aja gitu sambil diajarin cara baca, terus sambil bacanya sambil apa ya, yang sebelumnya kita nggak pernah tahu lagi, oh ternyata bahasa Inggris tuh kayak gini caranya biar bisa cepet ngomongnya kayak gitu. Oh jadi ada atau di bahasa Inggris tuh kayak gini gitu ya, sebelumnya nggak kamu temuin di sekolah kayak gitu. Jadi menurut aku itu menyenangkan banget sih gitu. Contohnya contoh itu kayak misal kita belajar tongue twister gitu kan, kita SMP SMA nggak belajar kan? Nggak ada, tongue twister iya kayak nggak gitu. ada. Iya, terus juga tentang
kalau teks-teks itu mereka nggak nulis, jadi kita langsung diucapin aja gitu, jadi kita baca gitu, jadi ternyata bahasa Inggris itu menyenangkan sekali gitu. Ternyata kalau di tangan yang tepat bahasa Inggris itu menyenangkan Iya, ternyata menyenangkan seperti banget. itu. Iya. Ternyata juga aku baru tahu kalau di sana itu berarti ada kayak ini ya, step-step pembelajarannya gitu aja atau gimana? Ada. Jadi di situ ada level beginner, pre-intermediate, intermediate, advance, master dulu gitu. Aku lupa, pokoknya ada 5. Baru kamu ambil grammar juga ada sih di situ, grammar sendiri. Kalau kakak sendiri ambil apa? Aku full paket 6 bulan itu. Jadi dari level beginner dulu, terus ke pre-intermediate, intermediate, baru ke structure. Aku langsung ambil structure gitu. Oke, berarti nggak milih-milih langsung ambil satu paket. Iya, langsung ambil satu full paket. Ya. Situ langsung ambil satu paket di situ, dan sebenarnya di situ mereka itu ada waktu dimana kita itu disuruh apa istilahnya kalau di sini itu apa ya? Apa kak? Praktek lapangan kali ya? Apa tuh? Oh iya, Tapi langsung terjun ke lapangan langsung gitu. Jadi kita cariin orang random gitu di situ. Kita ajak ngobrol, kita tanya-tanya kayak gitu, pakai bahasa Inggris segala macam kayak gitu. Terus juga ada waktu kita liburan ke Bali gitu. Oh ada. Iya, di situ kita suruh cari bule gitu. Tapi yang nggak enakin itu kalau misalnya kita pas disuruh cari bule, terus ketemu bule yang apa ya, sebenarnya kayak jutek. Iya. Tapi kita belum ngapa-ngapain tuh kayak sorry I don't have money kayak gitu. Oh dikiranya Iya, kita minta. dikiranya kita pengemis kali ya sama dia ya. Ya Kita dikiranya kita mau jual apa gitu, mungkin kayak gitu. Dikiranya kita mau ngejual sesuatu ke dia gitu ya, mentang-mentang dia adalah turis gitu. Mungkin ya gitu. ampun segitunya banget ya. Ada sih yang kayak gitu, tapi nggak semua sih, rata-rata mereka tuh baik-baik banget. Iya. Tapi aku baru tahu loh kalau kayak gitu kan kita kan biasanya taunya cuma belajar aja ya. Iya. Aku baru tahu kalau ada destinasi ke suatu tempat gitu. Ada. Oh, ternyata ada ya. Ada ke Bromo, ke Bali gitu. Oh, itu ada. Kita bisa milih atau udah ditentuin tuh, Kak? Ada pilihan biasanya, terus juga biasanya mereka ada beberapa lembaga itu yang udah matokin apa ke sini gitu. Bali atau ke Bromo kayak gitu sih. Itu tapi udah include belum sama uang yang di awal atau kita keluar lagi? Ada yang include, ada yang enggak. Kalau yang Kakak? Aku kebetulan enggak, karena kan aku cuma ambil yang paket untuk belajar aja. Oh, untuk belajar aja. Berarti seperti itu ya. Iya, betul. Kapan-kapan ayo kita ke sana. Boleh, kapan-kapan ya. Nih, aku penasaran nih, Kak. Ada nggak sih pengalaman yang menurut Kakak yang waktu di sana paling membekas sampai sekarang nggak pernah lupa? Ada dong pasti, ada Apa banget. tuh? Ya, Apa kayak tuh? pengalaman menurut aku semua yang di sana itu malah nggak bisa dilupakan ya, karena kayak pertama kali terus langsung ketemu yang enak gitu. Mungkin yang paling berkesan itu kalau misalnya pas lagi libur terus sama temen-temen itu pergi ngerencanain liburan kemana gitu, liburan ke tempat gitu bareng-bareng yang mungkin sebelumnya aku belum pernah gitu kayak gitu. Jadi ya udah, itu menurut aku itu membekas banget, dan aku seneng banget sih bisa punya kesempatan buat belajar di sana. Tapi kan pertama-tama kita kayak kenalan sama orang asing, terus belajar bareng, jadi akrab. Terus masih ada nggak Kak yang sampai sekarang tuh masih kontekan? Masih dong, sampai sekarang masih banget. Ini bahkan teman aku yang di Makassar bulan ini tanggal 23 tuh nikah gitu. Padahal aku pengen banget tuh sana. Kapan lagi kan kita jalan-jalan? Iya, tapi terlalu jauh. Iya, bener. Kalau kesana apalagi sendirian gitu kan. Masih banget. Karena ya itu, karena kayak bener-bener kayak keluarga, jadi walaupun udah bisa pun tetap keep in touch gitu lah. Iya, harusnya seperti itu. Memang biar kita tuh tetap solidaritas kita tetap terjaga gitu ya. Nah, kalau kita udah ngomongin yang pengalaman terenak nih Kak, ada nggak yang nggak enaknya gitu? Ya itu salah satunya pengalaman yang gak enak dari awal berangkat, itu kan udah gak enak banget tuh ketika Itu udah pesawat. sangat-sangat tidak terlupakan gitu. ya. Iya, terus sakit. Ya, itu tuh sakit apa sih Kak? Kok bisa sampai masuk rumah sakit? Oh, tipes. Iya, Penyebabnya? Karena satu, mungkin aku emang di sana kan makannya kurang kejaga gitu ya. Oh, berantakan pola Iya, makannya. betul. Terus juga mungkin ya ada lah homesick gitulah ya, Iya, kangen bener, rumah kangen gitu, orang tua gitu ya. Kayak gitu. Jadi ya udahlah, mungkin drop di situ. Karena emang deket rumah sakit, jadi langsung dibawa aja ke rumah sakit kayak gitu. Jadi yang enak di situ ya. Sampai berapa hari itu Kak di rumah Aku sakit? 3 hari di sana. Oh, sampai 3 hari ya. Terus berarti pure yang jagain orang sana Orang gitu ya. sana. Yang jagain bener-bener kayak ganti-gantian mereka gitu, orang camp gitu, orang asrama yang jagain. Terus untuk
kayak apa namanya, kalau udah selesai nih Kak, ada nggak acara misal beberapa anak udah selesai terus kayak farewell gitu, perayaan. ada. Perayaannya apa tuh? Itu biasanya itu kita kayak ngadain acara, ada yang di lembaga gitu, misal kayak kita ngadain kayak apa tari-tarian atau mungkin kayak drama tapi bahasa Inggris, terus juga baca puisi. Terus ada juga kegiatan yang rutin, kayak misal hari Jumat itu setelah kayak kita ngaji atau segala macam, itu kita lagu wajib banget di situ tuh kayak We Are Big Family dari Maher Zain ya kalau nggak salah. Oh iya, Apa ya judulnya pokoknya? Ininya yang lagu itulah ya. Oh ternyata di situ nggak cuma bahasa Inggris tapi ada kegiatan rutin tentang agama gitu ya. Terus kalau untuk yang non Muslim gimana tuh Kak? Itu biasanya karena menyesuaikan aja sih mereka.